Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita berusaha mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan usaha kita tersebut kita diberi karunia oleh Allah berupa ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dan kita ajarkan kepada kaum muslimin pada umumnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, pensucian dan pembersihan jiwa yang kita baca dari sebuah buku kecil berjudul Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafas, 10 kaidah dalam membersihkan jiwa. Sebuah buah karya Fadilatul Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Karya tulis Syekh Abdul Razak hafidhahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca kaidah pertama dan kedua. Kaidah yang pertama terkait dengan tazkiyatun nafas, yaitu at-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. Tauhid adalah pondasi utama untuk membersihkan jiwa. Kemudian kaidah yang kedua, ad-du'a'u miftah zakatin nufus. Doa adalah kunci kebersihan jiwa. Adapun kaidah yang ketiga yang akan kita baca pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Al-Qur'anul Karimu manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Qur'an adalah sumber kebersihan jiwa. Al-Quran adalah sumber kebersihan jiwa. Syekh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala dalam pembahasan ini belum menyebutkan kurang lebih 3 ayat dari Al-Quranul Karim. Ayat yang pertama yaitu firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 164. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Yang artinya, sungguh benar-benar Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri
yang Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dan Rasul itu mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, walaupun sebelum itu mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa di antara karunia Allah yang terbesar kepada umat manusia adalah Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah, membawa syariat Allah dan menerangkannya kepada umat manusia. Dalam ayat ini Allah menerangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah untuk membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran kepada umat manusia. Yang dengan mengajarkan Al-Quran itu tujuannya adalah yuzakkihim, membersihkan jiwa manusia. Jadi dalam ayat ini terdapat keterangan bahwa Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dia merupakan sumber akidah, selain Al-Quran itu adalah sumber hukum, selain Al-Quran itu adalah sumber prinsip-prinsip dalam beragama, ada fungsi yang lain dari Al-Quranul Karim tersebut, yaitu bahwa dengan Al-Quranul Karim itu Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa kita semuanya. Oleh karena itu, ketika kita membaca Al-Quranul Karim, selain kita mentadaburi kandungan yang berupa hukum, berupa kabar ataupun cerita tentang umat-umat terdahulu dan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan mendatang, hal-hal terkait dengan hari akhirat dan hal-hal yang lainnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, dengan membaca Al-Quranul Karim itu pula kita akan membersihkan jiwa kita. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari penyakit jiwa kita, penyakit hati kita. Baik penyakit syubhat, yaitu kesalahan-kesalahan dalam memahami agama, maupun penyakit syahwat, penyakit yang berupa dorongan-dorongan hawa nafsu kepada kesenangan-kesenangan duniawi yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak menjelaskan ayat tersebut, beliau mengatakan, fa'a'dhamu ma tazku bihin nafsu al-Qur'anul Karim. Hal yang paling agung yang dapat membersihkan jiwa adalah Al-Qur'anul Karim, alladzi huwa kitabut tazkiyati wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha. Yang mana Al-Qur'an itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah untuk membersihkan jiwa umat manusia. Al-Quran itu menjadi sumber kebersihan dan kesucian jiwa umat manusia. Faman arada li nafsihi tazkiyah falyatlubha fi kitabillahi azza wa jal. Maka siapa saja yang ingin membersihkan jiwanya, maka hendaklah dia membersihkan jiwanya dengan Al-Quranul Karim. Naam. Demikian disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafidhahullahu ta'ala, bahwa Al-Quran inilah kitab suci yang menjadi sumber kebersihan umat manusia, laki-laki maupun wanita, dimanapun dia berada. Sumber kebersihan jiwa kita adalah Al-Quranul Karim. Jika kita ingin membersihkan jiwa kita dari berbagai macam penyakitnya, maka yang kita lakukan adalah dengan kita membaca, menghayati, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Dhaminallahu ta'ala liman ittaba'al Qur'an an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Penting sekali untuk kita fahami bersama. Ibnu Abbas mengatakan, Allah menjamin bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk Al-Qur'an bahwa dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Allah menjamin siapa saja yang mengikuti petunjuk Al-Quran, orang itu tidak akan tersesat di dunia. Artinya dia akan berada di atas jalan kebenaran. Dia akan terus berada
dalam kebaikan selama dia hidup di dunia. Karena dia mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim. Dia akan memiliki ilmu yang benar terkait dengan agama Allah. Dia akan memiliki prinsip akidah yang benar terkait dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mengamalkan amal-amal soleh yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim. Sehingga karena dia memiliki ilmu yang benar, akidah yang benar, amal yang benar selama dia berada di dunia, akhirnya dia pun la yashqa fil akhirah, tidak akan sengsara ketika dia berada dan masuk ke alam akhirat. Karena dia selama di dunia mengerjakan amal-amal yang diridhai oleh Allah, yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar amal soleh yang dia anggap baik namun ternyata tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti itu dia akan berada di jalan kebenaran selama dia di dunia dan dia tidak akan sengsara ketika dia nanti memasuki negeri akhirat. Ibnu Abbas membacakan firman Allah dalam surat Thaha ayat 123, "Faman ittaba'a hudai fala yadhillu wa la yashqa." Maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan yadhil, dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan sengsara. Surat Thaha ayat 123. Naam. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keterangan terkait dengan ayat yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak dalam kaidah ini, yaitu Al-Quranul Karim merupakan sumber kebersihan jiwa kita semuanya. Dalam surat Ali Imran ayat 164 ini, Allah menyampaikan bahwa karunia Allah, di antara karunia Allah yang besar adalah ketika Allah mengutus Rasulullah SAW membawa kitab suci Al-Quran ini. Dengan mengajarkan isi kandungan Al-Quran itu, Rasulullah SAW membersihkan jiwa umatnya. Maka kita pun sebagai umat beliau yang hidup di akhir zaman seperti saat ini, ketika ingin membersihkan jiwa kita, kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Dengan mengikuti Al-Quran, memahami, mengamalkan Al-Quran, disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kita tidak akan tersesat selama kita berada di dunia, dan kita tidak akan sengsara ketika nanti kita berada di negeri akhirat. Nah, kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam kaidah ini, yaitu firman Allah dalam surat Yunus ayat 57. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin." Artinya, wahai sekalian umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'idah, pelajaran, maksudnya adalah Al-Quran. Telah datang kepada kalian Al-Quran dari Tuhan kalian. Wa shifa'un lima fis sudur. Dan Al-Quran itu pun sebagai obat dari segala penyakit yang ada di dalam hati. Wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Naam. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa tujuan. Pertama, dia adalah mau'idah, dia adalah pelajaran, dia adalah nasihat, dia adalah keterangan-keterangan yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia. Semua keterangan, semua hal yang diterangkan dalam Al-Quran, baik yang berkaitan dengan halal maupun haram, berkaitan dengan hak dan batil, berkaitan dengan kebaikan dan keburukan. Naam, semua yang diterangkan dalam Al-Quran adalah sesuatu yang wajib untuk diikuti oleh seluruh umat manusia. Siapa saja yang tidak mengikuti satu saja petunjuk Al-Quran, maka dia bisa menjadi kufur. Naam, siapa saja yang menyelisihi dengan sengaja, dia sudah tahu, kemudian dia dengan sengaja menyelisihi
dan membangkang terhadap aturan-aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka dia bisa murtad, keluar dari agama Islam. Atau siapa saja yang meragukan, jika ada orang yang meragukan isi kandungan Al-Quran, dia tidak mengingkari, dia sebatas meragukan, maka seperti ini pun sangat berbahaya. Jika dia terus-menerus berada dalam keraguan seperti itu, akhirnya nanti akan menjadi orang yang mengingkari, dan akhirnya dia pun menjadi orang yang murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fungsi pertama Al-Quran, yaitu sebagai mau'idah, sebagai nasihat, sebagai pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua, wa syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat bagi seluruh penyakit yang ada di dalam hati, seluruh penyakit yang ada di dalam jiwa, baik penyakit syubhat maupun penyakit syahwat. Obatnya ada di dalam Al-Quran. Maka siapapun di antara kaum muslimin dan muslimah yang misalnya mengalami kebingungan dalam hal beragama, ada hal-hal yang membingungkan, misalnya terkait dengan hal gaib. Benarkah malaikat itu begini dan begitu misalnya? Benarkah jin itu ada yang wujudnya begini dan begitu? Benarkah pada hari kiamat nanti ada ini dan ada itu? Benarkah umat-umat terdahulu ada yang ciri-cirinya seperti ini dan seperti itu? Itu adalah jahal atau penyakit yang terkait dengan syubhat, dengan kesalahan-kesalahan yang ada dalam pemahaman ilmu agama. Bagaimana cara menghilangkan penyakit tersebut? Tidak lain dan tidak bukan caranya adalah dengan kita membaca Al-Quranul Karim. Dibaca, kemudian difahami maknanya dengan membaca terjemahannya, atau bahkan lebih bagus dari itu, membaca tafsir, penjelasan dari para ulama. Yang dalam tafsir itu disebutkan penjelasan-penjelasan terkait dengan ayat-ayat Allah bersumber dari Rasulullah SAW ataupun bersumber dari keterangan-keterangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan membaca Al-Quranul Karim, memahami maknanya seperti tadi, akan hilang penyakit-penyakit syubhat tersebut. Benar seperti disampaikan dalam ayat ini, syifa lima fis sudur. Al-Quran adalah obat bagi segala penyakit yang ada di dalam hati. Begitu pula ketika hati kita dihinggapi penyakit syahwat, ketika hati kita itu penuh dorongan nafsu kepada lawan jenis, jika laki-laki kepada perempuan, sebaliknya perempuan kepada laki-laki, ataupun dorongan untuk selalu mengejar harta duniawi, atau dorongan untuk selalu mengejar tahta, kedudukan, jabatan, ataupun dorongan untuk selalu berhura-hura, hidupnya itu senang-senang terus, foya-foya terus, leha-leha, santai-santai terus, nongkrong di sini, nongkrong di sana, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana, ataupun dorongan untuk selalu mengejar makanan dan minuman, kuliner ke sini dan ke sana, sudah mencoba ini bosan, pergi ke sana mencari makanan dan minuman yang lain, sudah bosan semua hingga akhirnya pergi ke tempat yang jauh demi hanya mengejar makanan dan minuman. Apapun syahwat yang menghinggapi diri kita, bagaimana cara menghilangkan dorongan-dorongan syahwat tersebut? Dengan Al-Quranul Karim. Kita membaca Al-Quran, memahami isi kandungannya. Nanti dengan membaca Al-Quran kita akan melihat dan mengetahui ternyata Allah memerintahkan kepada kita makan dan minum secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Ternyata Allah memerintahkan kita mencari nafkah, mencari rejeki, memenuhi kebutuhan kita dari jalan yang halal, bukan dari jalan yang haram. Sehingga kita ketika mengais rejeki, berusaha mencukupi kebutuhan keluarga kita, benar-benar berusaha itu adalah nafkah dari jalan yang halal. Kemudian pula Allah nanti akan kita dapati dalam Al-Quran menerangkan kepada kita bahwasanya amanah, jabatan, kedudukan yang seringkali kita terdorong oleh hawa nafsu kita untuk mengejarnya, ternyata diterangkan oleh Allah itu adalah amanah. Itu adalah hal yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Sehingga akan redam, akan pupus, akan jinak nafsu yang mendorong kita untuk mengejar semua kesenangan-kesenangan duniawi tadi. Ataupun syahwat kepada lawan jenis. Hingga akhirnya tidak peduli halal maupun haram. Yang penting bisa melampiaskan syahwat tersebut kepada lawan jenis. Wal'iyadzubillah. Dengan membaca ayat Al-Quran kita akan mengetahui ternyata Allah mengatur dengan begitu indah. Mengatur bahwa
Laki-laki dan wanita memang fitrahnya untuk saling membutuhkan satu sama lainnya, saling tertarik satu sama lainnya. Dan Allah telah menggariskan bahwa untuk menjadikan ketertarikan, ketergantungan itu terikat dalam hubungan yang sah, dalam hubungan pernikahan. Demikian Allah mentakdirkan. Semuanya telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Semua penyakit yang ada di dalam hati kita, kita cari obatnya dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti disampaikan oleh Syekh Abdul Razak tadi. Siapa saja yang ingin membersihkan jiwanya, maka carilah kebersihan jiwa itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, itu fungsi Al-Qur'an yang kedua. Tujuan kedua diturunkan Al-Qur'an. Menjadi obat bagi segala penyakit yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga dari fungsi atau tujuan diturunkan Al-Qur'an adalah wahuda, sebagai petunjuk, sebagai penerang jalan kehidupan kita, sebagai kompas ketika kita berjalan di kehidupan dunia ini, agar kita tahu mana arah yang benar, mana tujuan yang benar, mana target yang benar. Karena sebagai umat manusia yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hawa nafsu, sudah demikian ditambah lagi ada musuh kita yaitu syaitan yang terus-menerus mendorong dan membisiki kita kepada keburukan. Seringkali kita tidak tahu mana jalan yang benar. Seringkali kita hanya mengikuti kesenangan hawa nafsu kita. Yang penting senang, yang penting enak, yang penting seru. Yang penting bisa bareng sama teman-teman yang banyak, yang penting rame bersama teman-teman dan seterusnya. Namun ternyata tidak semua hal yang menyenangkan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebanyakan hal-hal yang bersifat kesenangan, kenikmatan duniawi itu kebanyakannya adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, jika kita jauh dari Al-Qur'an, kita tidak akan tahu bahwa itu adalah salah. Kemudian akhirnya kita pun memiliki tujuan-tujuan dan cita-cita dalam kehidupan duniawi ini terhadap hal-hal yang salah. Kita bercita-cita ingin menjadi ini, menjadi itu. Kita memiliki target, ingin memiliki ini, memiliki itu. Kita tidak tahu bahwasanya itu adalah target dan tujuan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu mana target yang salah, mana target yang benar? Kita tahu itu semuanya dari Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang menjadi huda, menjadi petunjuk, menjadi penerang jalan hidup kita. Sehingga kita tahu mana jalan yang benar, mana tujuan yang benar, mana yang diridhai oleh Allah, mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tujuan diturunkan Al-Qur'an yang diterangkan dalam ayat ini, surat Yunus ayat 57, yaitu rahmah, sebagai rahmat Allah, sebagai kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada seluruh umat manusia. Al-Qur'anul Karim adalah rahmat dari Allah. Al-Qur'anul Karim adalah bukti Allah menyayangi kita semuanya. Yaitu ketika Allah menciptakan kita, Allah menciptakan kita dan memerintahkan kita untuk beramal soleh, menjauhi amal-amal keburukan. Kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Ini amal soleh yang diridhai oleh Allah. Ini hal buruk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan yang ini, jauhi yang ini. Itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Allah menciptakan kita, kemudian memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Dan setelah itu Allah menurunkan Al-Qur'an agar kita tahu mana sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dan mana yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sangat mudah. Kita menjadi makhluk Allah, sudah diciptakan oleh Allah, diberi kitab suci sebagai petunjuk jalan hidup kita. Allah telah menurunkannya kepada kita semuanya. Tinggal kita mentaati segala apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang perintah dilaksanakan, yang larangan itu dijauhi dan ditinggalkan. Bayangkan jika kita diciptakan oleh Allah, kemudian diperintahkan oleh Allah, kalian umat manusia harus beribadah kepadaku, kerjakan amal-amal kebaikan. Tapi Allah tidak menurunkan Al-Qur'an, sehingga masing-masing di antara kita semuanya masing-masing mengerjakan amal yang dianggap soleh oleh dia, yang dianggap baik oleh dia. Si A akan mengerjakan amal ini,
si B akan mengerjakan amal yang lain lagi, si C mengerjakan amal yang berbeda. Semuanya akan mengerjakan amal soleh yang menurutnya adalah semuanya akan mengerjakan amal yang menurut dia adalah amal soleh. Namun ternyata semuanya tidak tahu apakah itu benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika itu terjadi, maka kita akan mengalami kesulitan yang sangat-sangat besar. Sulit kita diperintahkan mengerjakan amal soleh tapi tidak ada tuntunannya. Mana yang soleh, mana yang bagus, mana yang tidak bagus yang harus ditinggalkan. Itu adalah kesulitan yang sangat tinggi, kesulitan yang sangat besar. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Rahman, zat yang Maha Rahim, zat yang Maha Pengasih kepada kita, sehingga Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai rahmat dari Allah agar kita tahu mana yang benar, mana yang buruk. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk dan telah mengutus Rasulullah SAW sebagai utusan yang menjelaskan isi kandungan Al-Qur'anul Karim dan mencontohkan kepada kita bagaimana mengamalkan Al-Qur'anul Karim tersebut. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Qur'an huwa syifa'ut tam min jami'il adwa'il qalbiyyati wal badaniyah. Al-Qur'an itu adalah obat yang sempurna, obat yang sangat manjur bagi semua penyakit hati maupun penyakit badan. Wa adwa'ud dunya wal akhirah. Dan Al-Quran adalah obat bagi penyakit-penyakit dunia dan penyakit-penyakit akhirat. Beliau mengatakan demikian dalam Zadul Ma'ad. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam perkataan beliau tadi bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah obat bagi semua penyakit hati, syahwat maupun syubhat. Namun lain daripada itu, Al-Quran pun juga sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Maka kaum muslim dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, di antara petunjuk Rasulullah SAW adalah ketika kita ditimpa penyakit, apapun sakitnya, maka kita diperbolehkan untuk mengobati diri sendiri dengan cara meruqyah diri kita sendiri. Kita ruqyah, kita bacakan doa-doa dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang dicontohkan oleh beliau SAW, bahwa ayat itu bisa menjadi ayat untuk ruqyah. Kita ruqyah diri kita, kita bacakan ayat-ayat itu kepada diri kita sendiri yang sedang ditimpa penyakit. Dengan harapan, dengan keberkahan Al-Quran tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kesembuhan untuk kita. Misalnya ketika kita sakit panas, misalnya ketika kita sakit perut, ketika kita sakit apa saja, disunahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW kita meruqyah diri sendiri dengan membaca surat Al-Fatihah, diulang-ulang sebanyak 7 kali, kemudian kita ludahkan sedikit ludah kita dan kita usapkan ludah itu ke bagian tubuh yang terasa sakit, atau membaca ayat kursi, atau membaca Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas, ditambah lagi dengan Al-Ikhlas, ataupun ayat-ayat yang lain dan surat-surat yang lain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk mengobati penyakit yang ada di tubuh kita. Semua itu dibenarkan. Yang kita baca adalah Al-Quranul Karim, dan benar-benar kita membacanya penuh dengan tadabbur, penuh dengan kekhusyuan, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu insya Allah akan diturunkan kepada kita kesembuhan yang kita harapkan. Tidak meruqyah dengan bacaan-bacaan yang tidak dicontohkan, tidak meruqyah dengan bacaan-bacaan yang tidak difahami, itu bacaan apa, mantra apa. Yang seperti itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Baik. Kemudian ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kaidah ini, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab suci, mereka itu membacanya dengan sebenar-benar bacaan.
membacanya dengan sebenar-benarnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan kitab suci tersebut. Naam. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala Syekh Abdul Razak hafizahullah taala kemudian menerangkan, wa tilawatul kitabi haqqat tilawah, membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya, membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya, takunu biqira'atihi wa hifdhihi wa fahmihi wa tadabburihi wal amali bihi. Yaitu dengan membaca Al-Qur'an. Pertama, membaca Al-Qur'an. Kedua, dan menghafal Al-Qur'an. Yang ketiga, memahami isi kandungan Al-Qur'an. Yang keempat, mentadaburi, menghayati Al-Qur'an. Dan yang kelima, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Saya ulangi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 121 tadi Allah memuji hamba-hamba Allah yang telah diberi karunia dengan kitab suci Al-Qur'an maupun kitab suci sebelumnya. Kemudian mereka membaca kitab suci tersebut dengan sebenar-benarnya dan mengimani isi kandungannya. Diterangkan oleh Syekh Abdul Razak, makna membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya dengan 5 cara. Pertama, membacanya. Naam. Kedua, menghafalnya. Ketiga, memahaminya. Yang keempat, mentadaburinya. Dan yang kelima, mengamalkan isi kandungannya. Itulah makna membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya yang dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in setelah mereka. Naam. Maka siapa saja di antara kita yang ingin mendapatkan keberkahan Al-Qur'an, di antara keberkahannya adalah agar dengan Al-Qur'an itu Allah membersihkan jiwa kita dari berbagai macam penyakitnya. Kita harus membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Bagaimana caranya? Seperti tadi. Kita membaca Al-Qur'an bukan sekedar membaca lafadznya saja. Nah, kita membaca firman-firman Allah bukan hanya sekedar membaca huruf-huruf dan teksnya saja. Namun lebih daripada itu, kita menghayati isi kandungannya. Berusaha memahami apa yang terkandung dalam ayat-ayat yang kita baca itu. Kemudian mentadaburi, menghayati. Mentadaburi bukan membayangkan hal-hal gaib yang tidak kita ketahui. Perlu dibedakan. Naam. Mentadaburi itu maksudnya menghayati, merasakan bagaimana isi kandungan ayat yang kita baca. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya menerangkan di dalam surga ada sungai-sungai yang mengalir. Di dalam surga ada tempat-tempat tidur yang tinggi. Di dalam surga ada tempat makan dan minum yang terbuat dari emas. Di dalam surga ada batu-batu kerikil yang seperti permata dan seterusnya. Maka kita mentadaburi ayat itu dengan berusaha merasakan bagaimana keindahan yang begitu luar biasa, keindahan yang tidak bisa kita bayangkan bahkan dengan akal sehat kita. Bagaimana ada kerikil dari permata. Nah, bagaimana ada tempat tidur yang begitu tinggi dan mulia, bagaimana ada sungai yang mengalir tanpa ada kotoran di situ. Ada sungai air tawar, ada sungai susu, ada sungai madu dan seterusnya. Semuanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita mentadaburi dengan berusaha merasakan bagaimana nikmat yang begitu luar biasa besar, luar biasa agungnya nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang diridhoinya dan akan dimasukkan ke dalam surga tersebut. Bukan berarti mentadaburi itu kita membayangkan, oh mungkin sungainya nanti pinggirnya seperti ini, lebarnya sekian meter,
mungkin di sudut sananya ada ini, ada itu. Tidak demikian yang dimaksud dengan tadabbur. Harus dibedakan apa yang dimaksud dengan tadabbur dan membayangkan hakikatnya. Yang diperintahkan oleh Allah adalah kita mentadaburi, menghayati, berusaha bagaimana memasukkan isi Al-Quran itu semuanya ke dalam hati kita. Nah, bukan membayangkan hakikat hal-hal yang tidak kita bisa sampai ke sana. Terutama hal-hal yang ghaib. Terutama berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menerangkan Allah itu mendengar, Allah itu berbicara, Allah itu melihat. Maka yang diperintahkan oleh Allah adalah kita mentadaburi, menghayati maknanya. Oh, kalau Allah mendengar berarti kemudian saya harus berhati-hati ketika berbicara. Kalau Allah itu melihat dan penglihatannya maha sempurna tanpa ada yang terluput sedikit pun dari penglihatannya, berarti saya harus berusaha betul-betul selalu menyibukkan diri dengan amal-amal soleh. Itu makna tadabbur. Tidak membayangkan hakikatnya. Allah mendengar. Kira-kira mendengarnya bagaimana? Pakai telinga atau tidak? Telinganya itu kanan kiri atau satu saja? Telinga Allah bentuknya seperti apa? Besarnya seberapa? Jumlahnya berapa? Yang demikian itu namanya membayangkan hal yang ghaib, yang itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah. Ketika kita ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'anul Karim, caranya dengan membacanya, menghayati isi kandungannya, mentadaburinya, kemudian kita mengamalkan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan dan menjelaskan bagaimana dulu para salafus saleh, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bagaimana sikap beliau semuanya terhadap Al-Qur'an. Kata Ibnu Mas'ud, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 'ashara ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihin." Artinya, dahulu kami para sahabat jika mempelajari 10 ayat Al-Quran, maka kami tidak akan melewati 10 ayat tersebut. Artinya kami tidak akan berpindah kepada ayat yang lainnya sampai kami benar-benar memahami makna 10 ayat tersebut, wal amala bihin, dan sampai kami benar-benar mengamalkan isi kandungan 10 ayat tersebut. Perkataan Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah. Demikian contoh yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Contoh yang diberikan oleh para sahabat kepada kita semuanya. 10 ayat dipelajari. Jika kita tidak mampu 10, maka bisa 5 ayat saja, 3 ayat saja, atau bahkan 1 ayat saja. 1 ayat kita membacanya, berusaha memahami isi kandungannya, menghayatinya dan memasukkan segala ilmu yang Allah sampaikan dalam ayat itu ke dalam hati kita semuanya. Kemudian kita mengajarkan nanti ilmu yang kita dapatkan itu kepada orang lain. Namun tentunya dalam memahaminya harus benar-benar menggunakan pemahaman yang benar. Kita baca tafsir-tafsir Al-Quran yang sekarang buku tafsir itu sudah hampir semuanya diterjemahkan. Sudah hampir semua buku tafsir itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Sebisa mungkin kita memiliki buku tafsir untuk membantu kita dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Artinya jangan mengandalkan terjemahan saja. Itu berbahaya. Kita berusaha mentadaburi, memahami Al-Quran dengan kembali ke keterangan-keterangan para ulama dalam buku-buku tafsir. Kemudian Syekh Abdul Razak menutup pembahasan kaidah ketiga ini. Beliau mengatakan, wa qira'atul Qur'ani duna fahmi ma'anihi awil amali bima ja'a fihi la tu'addu tilawatan bihaqqin. Membaca Al-Quran tanpa berusaha memahami maknanya dan tanpa mengamalkan isi kandungannya, itu tidak termasuk membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Maksudnya, dalam ayat tadi Allah memuji orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Dan kata Syekh Abdul Razak, jika ada yang membaca Al-Quran, membaca teksnya Al-Quran, membaca lafaz Al-Quran itu, namun dia tidak memahami maknanya, tidak mengamalkan isi kandungannya, maka dia tidak termasuk hamba Allah yang dipuji dalam ayat tadi.
Dia tidak termasuk hamba yang telah membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Dia bukan orang yang mendapatkan janji Allah dengan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa idza akramallahu subhanahu wa ta'ala 'abdahu bitilawatil Qur'ani wa tadabburihi wa mujahadati nafsi 'ala al-'amali bihi nala minat tazkiyati aw fara nasibin. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan hambanya dengan diberi kesempatan untuk membaca Al-Quran dan mentadaburi isinya, kemudian berjuang melawan hawa nafsunya untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka hamba tersebut akan memperoleh kebersihan jiwa yang sebenar-benarnya. Saya ulangi, Syekh Abdul Razak menutup pembahasan ini dengan beliau berkata, jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan seorang hamba dengan memberi kesempatan untuk membaca Al-Quran, kemudian diberi kesempatan pula untuk mentadaburi isi kandungan Al-Quran, dan dia diberi kesempatan untuk berusaha melawan hawa nafsunya agar bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka hamba seperti itulah yang akan mendapatkan kebersihan jiwa yang sebenar-benarnya. Naam. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah, demikian keterangan tentang kaidah yang ketiga dalam tazkiyatun nafs, yaitu Al-Quranul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quranul Karim adalah sumber kebersihan jiwa. Maka siapa saja di antara kita yang mengeluhkan hati yang gundah, hati yang sedih, hati yang galau, di mana kita mencari ketenangan dan kebahagiaan hati itu di dalam Al-Quranul Karim. Siapa saja yang mengeluhkan hati yang penuh dengan bisikan syahwat, syahwat kepada lawan jenis, syahwat kepada harta, syahwat kepada tahta, maupun syahwat-syahwat yang lainnya, di mana kita menghilangkan kotoran-kotoran hati itu, kita menemukan obatnya di dalam Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, giat berusaha memahami isi kandungan Al-Quran, dan bersungguh-sungguh untuk bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan mengajarkannya kepada kaum muslimin pada umumnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan atas segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.